Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi desain media interaktif. Hari ini kita akan belajar materi baru lagi. Oke ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar yaitu tabel. Nah, ya. Jadi nanti kalau kita membuat web, maka nanti kita akan banyak ketemu atau menggunakan fungsi dari tabel ya. Jadi fungsi tabel mungkin kalian sudah pernah lihat tabel ya. Jadi tabel itu terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah dulu mungkin sering lihat Excel ya, tabelnya seperti itu. Jadi nanti di HTML tabel fungsinya untuk apa? Macam-macam. Bisa untuk menampilkan data, untuk memperbagus tampilan dari paragraf dan sebagainya. Kita bisa mengatur banyak hal di HTML dengan menggunakan fasilitas tabel. Oke ya, jadi itu salah satu fungsi dari tabel ya di HTML. Nanti sambil jalan akan saya jelaskan. Nah, kemudian tabel ini banyak sekali elemennya. Ya, elemennya apa aja? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke ya, seperti biasa, biar nanti modulnya silakan dibaca. Ya, silakan diamati, silakan dibaca, karena nanti tidak semuanya akan saya jelaskan. Jadi mungkin nanti beberapa saya jelaskan, beberapa nanti bisa kalian pelajari sendiri. Oke ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mendemokan ya fungsi dari tabel. Oke, seperti biasa kita buka aplikasi Trap Edit. Nah, ini dia. Kita buat file baru ya, pilih menu, kemudian editor teks seperti biasa ya, basic HTML format. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan menuliskan tagnya tabel. Ya, kita mulai dengan membuat tag namanya tabel, tabli ya tulisannya. Nah, seperti ini. Tag tabel diakhiri dengan tag slash table. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian akan menuliskan seperti ini. Nah, ya. Jadi tag table akan diakhiri dengan tag slash table. Kemudian di dalam table di sini terdiri dari baris dan kolom. Ya, di tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi yang kita akan buat adalah kita membuat tabel itu terdiri dari berapa baris dan terdiri dari berapa kolom. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat tabel satu baris dan satu kolom, maka saya akan mendeklarasikan barisnya dulu. Tagnya adalah TR untuk tabel baris. Ya. Kemudian setelah kita membuat barisnya, jadi TR ini adalah satu baris. Ya. Di dalam satu baris ini ada berapa kolom? Misalkan saya ingin ada satu kolom. Oke, kita tinggal tambahkan di sana TD. Nah, seperti ini. Oke ya. Kemudian saya tuliskan di sini baris ke 1, kolom ke 1. Ya, saya beri di sini angka 1,1. Ya, saya beri keterangan baris 1, kolom KLM ya 1. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, simpan dulu seperti biasa, kita save. Nah, saya beri nama misalkan latihan tabel titik HTML. Nah, ini ya, kita save. Nah, oke, kita save, kita jalankan. Nah, ternyata di sini hanya muncul seperti ini tulisan ya, baris 1, kolom 1. Ya, loh, tabelnya mana? Ya, tabelnya nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Sebenarnya itu sudah tabel ya, cuma tabelnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita belum mendeklarasikan atau belum men-setting border atau bingkai dari tabel itu. Caranya gimana untuk men-setting border? Kita masuk lagi ke editor di sini, ya. Kita masuk ke tag table, ya. Kita tambahkan di sana parameter border. Ya, kita beri bordernya misalkan 1. Oke, kita save, kita jalankan. Ya, apa perbedaannya ketika saya beri border? Nah, akan muncul seperti ini, sebuah tabel
dengan baris 1 dan kolom 1. Oke ya, jadi ada baris 1 dan kolom 1. Nah, sekarang saya ingin menambahkan baris pertama tapi kolomnya ada 2. Jadi di sini ada kolom yang kedua. Oke, kalau ada kolom yang kedua, maka di sini kita tambahkan lagi di baris yang pertama ini. Baris yang pertama ini kita tambahkan kolom baru. PD lagi. Nah, saya beri tulisan baris 1 ya, barisnya 1, kolomnya 2. Nah ya, jadi barisnya 1, kolomnya 2. Simpan perubahannya, save, kita jalankan. Nah, sekarang muncul ya, barisnya 1, kolomnya 1, kemudian ada barisnya 1, kolomnya 2. Berarti saya punya 1 baris dan 2 kolom. Nah, munculnya seperti ini. Kalau pengen nambah lagi kolom yang ketiga, gimana caranya? Oke, caranya gampang, tinggal tambah lagi seperti tadi. Kita tambahkan lagi di sini. PD lagi seperti biasa, BRS ya. Kita rapikan aja biar nanti di sini simpel. Nah, ini saya rapikan dulu ya. Oke, saya rapikan dulu. Nah, ini ya, barisnya tetap 1, koma, kolomnya menjadi 3 ya. Jangan lupa kita save, kita jalankan. Nah, muncul di sini baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 3. Berarti saya punya 1 baris dan 3 kolom. Nah, sekarang kalau saya ingin nambah baris gimana? Jadi saya ingin ada baris yang kedua misalkan ya, kolomnya 1, 2, 3. Nah, kita buat 1 dulu. Oke, nah untuk menambah baris maka kita harus ya selesaikan dulu tagnya TR ini untuk baris pertama. Kita nuliskan di bawahnya atau setelahnya, intinya seperti itu. Jadi nggak perlu di dalamnya sini. Nanti kalau di dalamnya sini berarti dia masih masuk ke baris yang pertama. Oke ya, nah sekarang kita buat baris lagi BR. Nah, ingat gampang ya, tabel TR BR ya, atau tabel TR TD. Oh, kok BR ini ya, TR bukan BR ya. Nah, TR ya, kalau BR big kayak kemarin ya, salah nanti. Oke, nah ini TR. Kemudian kita buat 1 kolom TD. Nah, sekarang saya tuliskan barisnya ke-2, kolomnya ke-1. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti apa. File save, kita jalankan. Nah, akan muncul seperti ini. Baris kedua, kolom pertama sudah tercipta atau sudah dibuat. Nah, cuma untuk yang di sampingnya ini kosong. Kenapa? Karena untuk yang baris kedua, kolom kedua dan kolom ketiganya belum ada. Ya, jadi maka di sini akan kosong seperti ini. Nah, kalau kita pengen ngisi gimana? Ya sudah, kita akan isi saja. Nah, kita isi dengan kolom berikutnya. Oke, kita buat di sana pelan-pelan ya. Nah, ini baris kedua, kolom kedua. Oke, sekarang kita membuat untuk kolom yang ketiga. Caranya untuk membuat kolom yang ketiga di sini kita tinggal tuliskan PD lagi, baris kedua, kolom ketiga. Oke, setiap kali ada perubahan jangan lupa di save, kita cek lagi. Nah, sekarang saya punya 2 baris, ada 3 kolom di tiap-tiap barisnya. Sekarang saya akan tambahkan lagi di bawahnya baris ketiga. Oke, kita tambahkan lagi baris ketiga, sama. Di sini saya tinggal tambahkan lagi TR. Nah, kemudian kalian bisa copy ya, bisa copy di sini, atau kalian script nulis di sini juga nggak apa-apa ya. Di sini untuk contoh saya tuliskan ya, karena ini contoh ya, nanti kalian bisa memahami. Baris yang ketiga sekarang, kolomnya yang ke-1, kemudian tinggal di lagi sini PD
kemudian baris yang ketiga, kolomnya yang kedua, kemudian kita buat lagi di sini TD ya, barisnya yang ketiga, kolomnya yang ketiga. Oke, sekarang kita simpan, kita coba jalankan. Nah, sekarang saya sudah punya seperti ini. Oke ya, jadi saya sudah punya tabel dengan 3 baris dan 3 kolom. Oke ya, jadi untuk membuat tabel sangat mudah sekali. Intinya di sini kalian tinggal tulis tagnya table. Kalau kelihatan bordernya silahkan tambahkan border dari angka 1. Loh Pak, kalau misalkan angkanya tak ganti 5 gimana? Ya nggak apa-apa, silahkan. Hasilnya seperti apa? Kita lihat border 5. Nah, bordernya atau bingkainya lebih tebal. Terserah, kalau kalian ingin tebal ya nggak apa-apa, silahkan. Oke ya, jadi di sini saya kembalikan lagi ya, bordernya 1. Kemudian kita buat baris yaitu TR. Kemudian di tiap-tiap baris ini mau diberi berapa kolom? Ya, tagnya TD. Kemudian di sini untuk baris berikutnya ya, untuk baris berikutnya dan kolomnya di sini ya, tinggal menyesuaikan saja. Oke ya, jadi itu materi kita hari ini, membuat tabel ya. Jadi nanti silakan kalian praktekkan untuk membuat tabel yang sederhana dulu, karena nanti di sana ada materi untuk tabel yang lanjutan. Oke ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.